ala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki salliyan ala nabi mustafa wa alihi mustajilina syarafa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di depan kita sekarang kita sudah lihat sebuah bacaan yang bisa kita baca. Bisa ya, anahu fi sab'ati ayamin, paham nahu hanya dalam 7 hari saja. Wah, menarik ya. Ini tulisannya siapa sih? Tulisannya Abdul Aziz bin Ahmad Al-Bijadi. Alhamdulillah. Insya Allah di 7 video ke depan, ya, mungkin 7 video ke depan insya Allah saya akan coba mengkaji tulisan ini, karena saya pikir ini tulisan sederhana tapi mencakup pembahasan tentang ilmu nahwu secara utuh lah katakan, yang insya Allah dengan mengkaji tulisan ini kita akan diantarkan ke pemahaman ilmu nahwu secara global, secara umum, yang dengannya kita bisa mempelajari ilmu nahwu secara mendetail. Jadi insya Allah kita juga akan memahami sebuah pembahasan tentang ilmu nahwu yang dengan waktu sesingkat-singkatnya, tapi untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Karena kenapa? Karena kitab ini insya Allah langsung bisa dipakai untuk membaca kitab kuning atau untuk berkomunikasi secara langsung gitu kan. Asalkan kamu paham, terus kosakatanya udah banyak. Yuk langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Al-yaumul awal, hari pertama, video pertama, mudah-mudahan langgeng ya. Kalamul Arab, perkataan dalam bahasa Arab. Insyaallah di hari pertama ini kita akan ngebahas tentang perkataan di dalam bahasa Arab. Ini merupakan pintu masuk ke dalam dunia nahwu. Karena nggak mungkin kita bisa memahami pembahasan-pembahasan ilmu nahwu terlepas dari apa yang merupakan inti kajiannya, yaitu persoalan bahasa Arab. Jadi apa sih perkataan dalam bahasa Arab itu? Kalamul Arab la yakhruju an uslubain fala tajidu ibaratan arabiyatan illa wa hiya qa'imatun ala ahadihima. Perkataan dalam bahasa Arab tidak keluar dari 2 gaya bahasa. Kemanapun engkau berlabuh dalam kitab apapun, engkau berlabuh, gitu, engkau mendengar, engkau membaca, pasti tidak akan ditemukan sebuah redaksi bahasa Arab terkecuali dia itu salah satunya keadaannya dari 2 uslub ini, 2 gaya bahasa ini. Uslub yang pertama adalah ayub da'al kalamu bi ismin likai yudhkara ba'dama ta'alaqa bihi min hadasin, yaitu sebuah perkataan yang dimulai dengan kata benda yang tujuannya agar bisa disebutkan setelahnya apa yang berkaitan dengan itu kata benda, dengan itu isim min hadasin, berupa sebuah pekerjaan. Contohnya seperti Jaidun Karimun. Jaidun adalah orang yang dermawan. Jaidun ini isim. Disebutkan isim karena untuk apa? Untuk menyebutkan pekerjaan yang berkaitan dengannya, yaitu Karimun, orang yang dermawan. Hal yang sama kita bisa buat banyak hal ya. Misalnya kita ingin menginformasikan tentang si Jaid. Si Jaid, kita anggaplah si Jaid ini adalah orang yang udah kita kenal kan. Cuman aktivitasnya kita belum tahu. Ketika kita ingin menginformasikan sama orang lain, tinggal sebutkan aja Jaidun. Apa yang ia lakukan? Misalnya berdiri ya, tinggal tambah qaimun. Tidur, tinggal tambah naimun. Membaca, yaqra gitu kan, Jaidun yaqra'u, Jaidun qa'ada, Jaidun qa'idun, Jaidun nama, dan seterusnya. Nah, wahajal uslub yu'abaru anu bil mubtada wal khobar wa manau anna Jaidan kana ma'rufan walakin as-sami' lam yakun ya'lamu bi annahu karimun. Palama qolal mutakallimu karimun kana dzalika khobaron jadidan lisame. Nah, uslub yang ini disebut dengan mubtada dan khobar. Maknanya adalah si Jaid
dia udah dikenal, tetapi yang jadi persoalan si pendengar belum mengetahui bahwasannya si Zaid itu adalah orang yang dermawan. Maka saat mengatakan si mutakalim, si pembicara, karimun, kata karimun, orang dermawan, maka hal tersebut menjadi informasi terbaru buat si pendengar. Jadi kita di sini bisa ngelihat ya, uslub pertama ini secara fungsional adalah untuk menginformasikan pekerjaan dari si Zaid, dari si pelaku yang sudah diketahui. Maka di sini dikatakan tujuan daripada usul pertama ini bahwasannya anal mutakalima ibtada'a bi Zaidin liyukhbira anhu bil karam. Bahwasanya si pembicara memulai dengan kata Zaid untuk menginformasikan tentangnya bil karami, dengan kedermawanan. Oke, saya kira paham ya. Untuk gaya bahasa yang pertama ini sangat sederhana sekali. Terus al-uslubu tsani, adapun gaya bahasa yang kedua adalah ayyubda al-kalamu bihadasin likai yuzkara ba'dahu sahibuhu. Adalah perkataan yang dimulai dengan sebuah pekerjaan yang tujuannya adalah untuk menyebutkan setelahnya si pelakunya. Jadi sudah jelas perbedaan antara uslub yang pertama dan yang kedua. Jika uslub pertama itu dimulai dengan siapanya baru apanya, kalau misalnya di uslub yang kedua ini adalah dimulai dengan apanya baru siapanya. Kita ingin menginformasikan tentang pekerjaan yang dilakukan siapa gitu kan. Misalnya ada orang yang makan, orang yang makan nih, akala Zaidun, atau nama Zaidun, tajawaja Zaidun, doroba Zaidun, dan seterusnya. Nah, doroba ini adalah sebuah pekerjaan, tapi siapa sih yang melakukannya? Kita sebut saja Zaidun, Umarun, Bakar, dan seterusnya. Nah, kita lihat pada contoh ini, koma Zaidun, pakoma pilun madin wahwa dalun ala hadasin wahwa al-qiyamu walakin asami'a la ya'lamu man huwa sahibuhu hatta qala al-mutakalim Zaidun. Paina hijin alima analaji fa'al al-qiyam huwa Zaidun pa Zaidun fa'ilun. Nah, kata koma di sini ada fi'il madi. Fi'il madi adalah satu bentuk kata kerja dari bahasa Arab. Ini menunjukkan kepada pekerjaan kan, koma artinya telah berdiri, yaitu wahwal qiyamu, aktivitas berdiri. Tetapi yang jadi persoalan, si pendengar tidak mengetahui siapa sih yang melakukan aktivitas berdiri sampai si pembicara mengatakan kata Zaidun. Jadi di sini mendengar si Same mengetahuilah bahwasanya yang melakukan aktivitas berdiri adalah si Zaid. Jadi si Zaid adalah si pelakunya. Wahajal uslub ya baru anu bipilih wa fa'ili wa manau anakoma huwal fi'lu wa anajedun huwal fa'il. Adapun gaya bahasa yang kedua ini disebut dengan fi'il dan fa'ilnya. Maknanya bahwasanya koma adalah pekerjaan, wa ana Zaidun, dan si Zaid adalah fa'ilun, adalah seorang pelakunya. Bisa dikatakan fa'il di sini labjon wa mana ya. Maksudnya dikatakan mana memang asli secara manawi si Zaid yang pelaku berdiri, dan secara kedudukan dalam bahasa Arab pun dia adalah fa'il. Khotimatun. Nah, sebelum kita menutup, jadi kita bisa simpulkan ya. Sebetulnya udah disimpulkan sih dari tadi Jadi intinya dalam bahasa Arab itu hanya ada dua uslub, dua gaya bahasa aja. Yang pertama dimulai dengan isim lalu informasinya. Adapun yang kedua berbicara tentang pekerjaan lalu berbicara tentang siapa pelakunya. Maka di sini kita bisa mengamati bahwasanya gaya bahasa pertama jumlatun mabdu'atun bi ismin. Jumlah yang pertama dimulai dengan isim, yaitu kata Zaidun, oleh karenanya disebut dengan jumlah ismiyah. Wa amal jumlah tusani, adapun gaya bahasa yang kedua yaitu jumlatun mabdu'atun bi fi'li, yaitu satu jumlah itu adalah kalimat efektif, kalamul mufid. Kalamul mufid, jadi dia disebut dengan kalimat yang sempurna. Si pembicara tidak butuh ngomong lagi karena udah rasa cukup. Si pendengar nggak harus mendapatkan informasi lagi karena informasi lebih, karena nggak membutuhkan informasi lebih karena si pendengar udah menganggap informasi yang dibutuhkannya cukup.
Adapun ini yang jumlah yang kedua ini dimulai dengan fiil, oleh karenanya disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah yang pertama dalam bahasa ini disebut frase nominal, adapun yang kedua disebut dengan frasa verba. Nah, kata jumlah ismiyah dan kata jumlah fi'liyah ini dua isim untuk dua gaya bahasa yang telah dipaparkan di atas tadi. Jadi nggak ada di dalam bahasa Arab jumlah yang ketiga. Adapun semisal kayak jumlah jorob dan jar majur atau preposition ini pada dasarnya tidak terlepas kaitannya dengan dua jumlah yang di atas. Jadi bisa disimpulkan li'annahu nggak ada di dalam bahasa Arab uslub salisatun, uslub yang nomor 3-nya. Oke, kiranya cukup untuk pembahasan pertama ini. Naktafi bihadzal qadar wallahu alam bishawab.